Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arianto. Di sini kita akan mencari garis yang tegak lurus. Ini pembahasan kita, garis yang tegak lurus. Sebelumnya kita sudah bahas garis yang sejajar, gambar juga sudah, persamaan melalui titik 0 dan melalui 2 titik. Jadi ilustrasinya seperti gambar ini ya, atau kita buat dalam bentuk GeoGebra. Misalkan ada suatu garis, kemudian ada garis satu lagi yang tegak lurus. Tegak lurus itu artinya seperti ini, memotong dengan sudut 90 derajat. Kalau kita tarik-tarik dia seperti ini. Itu namanya tegak lurus. Kalau kita lihat garis biru ini, kemiringannya kita misalkan M1, kemudian garis merah ini kemiringannya adalah M2. Jadi kita akan mencari M2 nantinya. Setelah dapat M1 kita cari M2, atau setelah dapat kemiringan 1 kita cari kemiringan garis kedua. Kita lihat di sini, kalau seandainya birunya berkemiringan positif, maka yang merahnya berkemiringan negatif. Nah, ini sudah dijelaskan ya sebelumnya. Kalau dia arahnya ke kanan atas seperti ini, itu kemiringannya bernilai positif, sementara yang kiri atas seperti ini kemiringannya bernilai negatif. Dan kalau seandainya ini kita balik menjadi negatif yang birunya, nah ini sudah negatif ya, karena miringnya kiri atas, kemudian ini menjadi positif kanan atas. Untuk contoh soal, nah ini dia gradien yang tegak lurus dengan garis 2x tambah 6y sama dengan 5. Nah, ini kita ingat cara mencari kemiringannya, kita jadikan dulu bentuk y sama dengan mx tambah c, sehingga sebelum m-nya nanti adalah kemiringannya. Atau ada yang ingat memakai rumus min a per b juga bisa. Nah, kita pakai pilih, terserah kita mau cara ini atau cara ini untuk menemukan m1-nya. Nah, misal untuk menjadikan y sama dengan mx tambah c ya, kita tulis dulu soalnya. 2x tambah 6y sama dengan 5. Maka kita tinggalin 6y nya, 6y sama dengan, nah 2x ini pindah ke sebelahnya ya, jadi min 2x tambah 5. Y sama dengan min 2x tambah 5, masing-masing per 6 ya. Nah, selanjutnya 2 per 6 itu bisa disederhanakan, maka y sama dengan, sama-sama bagi 2 ya, 1 per 3x tambah, nah ini nggak bisa disederhanakan, tulis saja 5 per 6. Maka kemiringannya adalah m sama dengan min 1 per 3. Nah, ini cara pertama untuk menemukan m1, karena m pertama kali itu namanya m1, kemiringan dari garis ini, sementara ini nanti tegak lurus ya. Kalau seandainya kita cari dengan ini tadi, sebenarnya bisa aja min a per b itu lebih cepat. Ini sebagai a dan ini sebagai b. M sama dengan min 2 karena min a per 6, b nya 6. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2 menjadi min 1 per 3. Itu untuk M1 ya. Ini langkah untuk pertamanya boleh pakai ini, boleh pakai ini. Langkah kedua kita mencari kemiringan yang tegak lurus. Ini tadi kemiringan garis pertama. Artinya kalau kita ilustrasikan ini, kemiringannya 1 per 3 arahnya minus. Berarti kalau kita buat di Kartesius, dia seperti ini kira-kira ya. 5 per 6, berarti kira-kira seperti ini garis untuk M1 nya kemiringannya. Kalau kita cari M2 nya tentunya nanti bernilai positif. Misalnya ini M1 ini sebagai M2, kemiringan keduanya pasti bernilai positif. Nah, untuk mencari tegak lurus kita butuh rumus, yaitu M1 kali M2 sama dengan min 1. Pada kasus ini kita lihat M1 nya sudah ketemu. M1 nya itu min 1 per 3 dikali M2 sama dengan min 1. Maka M2 sama dengan min 1 dikali kebalikan dari ini tadi. Kita buat 3-nya ke atas, min 1-nya ke bawah.
Maka atau boleh kita buat di tengah-tengah ya, ini minnya min 1/3. Nah, nggak usah ke satunya, boleh nilainya sama aja, jadi kali min 3-nya ke atas, 1-nya ke bawah seperti ini. Min kali min jadi plus, 1 kali 3/1 tetap 3, 1 kali 3 bagi 1 3 ya, min kali min jadi plus, maka M2 sama dengan 3. Nah, ini dia untuk jawaban soal pertama. Boleh langkah ini dulu baru ini, atau ini dulu baru ini, penting ingat konsepnya. Selanjutnya untuk soal kedua, gradien garis yang tegak lurus dengan garis melalui titik 0 dan titik 3,2. Nah, ini juga sudah kita bahas sebelumnya, cuman bukan di tegak lurus ya, di titik 0 yang ini, di titik 0. Dan itu sangat mudah untuk mencari M1-nya ya. Kalau ada soal dari titik 0, maka M-nya, M sama dengan Y per X, di mana ini sebagai X, ini sebagai Y. Maka M sama dengan Y-nya ada 2, X-nya 3, 2/3. Nah, ini otomatis jadi M1. Karena kita mencari garis yang tegak lurus dengan ini, maka kita butuh M2 atau kemiringan 2 atau gradien 2. Rumusnya tadi M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini tetap ya, rumus itu sudah ketetapannya. Kemudian M1 yang kita masukkan dari sini tadi 2/3 dikali M2 sama dengan min 1. Maka M2 sama dengan min 1 kali, nah kebalikan dari ini tadi ya, kita tinggalin M2 nya, maka 3-nya ke atas, 2-nya ke bawah. Kalau di sini ya 3/2, maka min kali plus jadi min, 3/2 nya tetap ya, M sama dengan M2 sama dengan min 3/2. Nah, ini selesai untuk mencari tegak lurus dari soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3, gradien garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik A 4,2 dan titik B 5,7 adalah, nah ini soal kemiringan melalui 2 titik ya, kemiringan melalui 2 titik. Maka cara mencari M1-nya kita pakai rumus M1 atau M yang kedua titik, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kita tandai lagi, ini sebagai X1, Y1 karena titik pertama, ini X2, ini Y2 sebagai titik kedua. Kita lanjut, M sama dengan Y2-nya ada 7 kurang Y1-nya ada min 2. Kalau min berarti kita buka kurung lagi, kurang 2 per X2-nya ada 5, X1-nya ada 4. Nah, ini kalau kita sambung, min ketemu min jadi plus ya, maka jadinya 7 tambah 2 per 5 kurang 4 itu 1. Kita mau tulis dulu 5 kurang 4 nggak apa-apa, 5 kurang 4. Maka ini tinggal kita operasikan, 7 tambah 2 itu 9, 5 kurang 4 itu 1. 9 per 1 artinya 9. Maka ini otomatis jadi M1. Nah, kalau M1-nya 9, maka kita masukkan ke rumus tegak lurus. Tegak lurusnya, rumusnya seperti yang tadi, M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya 9 dikali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan, nah ini ya, jadinya min 1 per 9. Kenapa? Karena ini seperti misalnya 2x sama dengan 4, x sama dengan 4/2. Itu permisalan ya. Jadi 9-nya langsung kita buat pembagian di bawahnya. Baik, itu untuk contoh ketiga. Kalau dia bulat berarti langsung saja ke bawah ya, atau menjadi per atau jadi penyebut. Berikutnya melalui gambar. Kalau melalui gambar kita ingat, kita cari dulu yang
betul-betul terhubung antara kisi X dan kisi Y. Dimana yang betul-betul terhubung itu di sini ya, kita buat tandai titiknya. Kemudian mana lagi di sini ya. Nah, ini oke, kita ulangi, ini titiknya. Kemudian kita buat kartesiusnya, ini 0, 1, 2, 3, ini min 1, ini min 2, maka ini titiknya 3, min 2. Maka titiknya adalah 3, min 2. Kemiringannya Y per X sama dengan Y nya itu min 2 per 3. Nah, ini kita sudah ketemukan M1. Kita cari M2 nya pakai rumus tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 nya min 2 per 3. Boleh minnya di tengah-tengah. Oke, minnya di tengah-tengah kali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan min 1 dikali min, kebalikan dari ini ya, jangan lupa dibalik angkanya. Kalau tidak dibalik nanti bermasalah ya. 3 per 2. Min ketemu min jadi plus, 1 kali 3 per 2 tetap M2 adalah 3 per 2. Nah, itu dia 4 contoh soal dari tegak lurus. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan M2 nya ini tinggal dibalik-balik angkanya ya, sehingga ada cara cepatnya sebenarnya. Kalau sudah kita pahami dari soal 1, 2, 3, dan 4, itu kita misalkan ini, jika M1 nya adalah 2 per 3, cara cepatnya, maka M2 nya, M2 sama dengan dari ini tadi, kita balik angkanya, kalau plus jadi min, min jadi plus. Maka ini karena dia plus, artinya garisnya ke arah ini ya, kanan, berarti M2 nya adalah ke arah kiri atau min. Min, tapi ininya dibalik, 3 per 2. Ini untuk M2 nya. Itu cara cepatnya. Kemudian ini kita lihat min, berarti arah garisnya ke kiri atas. Maka udah otomatis M2 nya adalah plus ke arah kanan atas. Nah, ini maka jadi plus, angkanya dibalik, 3 per 4 jadi 4 per 3. Itu cara cepatnya. Kalau seperti ini sama aja sebenarnya dengan ini ya. Walaupun minnya di tengah, minnya di atas, atau minnya di bawah, itu sama saja dianggap min. Berarti ini garisnya miring kiri atas. M2 nya berarti nggak pakai min lagi, tinggal kita balik aja angkanya, 4 per 5. Mirip dengan ini tadi ya, hanya saja posisinya saja minnya yang berbeda. Nah, kalau M1 nya 6, berarti sebenarnya ini kalau kita jadikan bilangan pecahan, kita menganggapnya adalah 6 per 1, karena 6 per 1 itu 6. Maka kalau kita balik, M2 sama dengan 1 per 6, karena ini arahnya positif, 6 ini positif, maka ini menjadi min 1 per 6 untuk M2 nya. Jadi M8 nya, M1 dari kemiringan 8 kira-kira berapa? Ya betul, jawabannya adalah min 1 per 8. Karena ini tadi positif, kemudian negatif untuk M2 nya. Kalau seandainya M nya min 3, berarti kira-kira M2 nya adalah 1 per 3, tapi tidak pakai min lagi, 1 per 3. Nah, demikian untuk garis yang tegak lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.